هم خير من خلق الإله ومن ضرى. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah sosok Ummul Mukmin yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Ibunda Khadijah radhiyallahu an lahir pada tahun 556 Masehi. Ibunda Khadijah memiliki keturunan bangsawan serta kemuliaan akhlak. Ibunda Khadijah radhiyallahu an berasal dari keluarga yang terpandang dari kalangan pemuka Quraisy. Saat Ibunda Khadijah radhiyallahu an mencari seorang pekerja untuk menjualkan dagangannya, Ibunda Khadijah radhiyallahu an secara tidak sengaja mendengar dari pembantunya yang bernama Maisarah bahwa ada pemuda yang jujur, amanah, dan berbudi pekerti. Ibunda Khadijah radhiyallahu an meminta Maisarah untuk menindaklanjuti pemuda tersebut untuk bekerja dan menjualkan dagangan dengan jumlah yang cukup banyak dibanding pekerja lainnya. Dalam masa yang singkat, kekaguman Ibunda Khadijah radhiyallahu an berubah menjadi rasa cinta. Ibunda Khadijah menceritakan perasaannya kepada sahabatnya yang bernama Nasifah binti Muniyah. Sebelum Ibunda Khadijah radhiyallahu an menikah dengan Rasulullah, Ibunda Khadijah pernah menikah 2 kali dengan bangsawan Arab, yakni Atik bin Aiz dan Abu Halah ibn Zurarah at-Tamimi. Mereka wafat dan meninggalkan harta yang melimpah. Tetapi Ibunda Khadijah radhiyallahu an senantiasa melanjutkan perdagangannya. Nasifah pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan isi hati Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah merasa tidak pantas dan belum memiliki perbekalan yang cukup untuk melamar Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Namun hal itu tidak menjadi kendala bagi Rasulullah. Rasulullah pergi mendatangi kediaman Ibunda Khadijah radhiyallahu an bersama 2 orang pamannya, yakni Abu Thalib dan Hamzah, dengan membawa 20 ekor unta sebagai maharnya. Dan akhirnya Rasulullah dan Ibunda Khadijah radhiyallahu an menikah. Saat itu Rasulullah berumur 25 tahun, sedangkan Ibunda Khadijah berumur 40 tahun. Pernikahan Rasulullah dan Ibunda Khadijah sangat harmonis dan bahagia, di mana keduanya sama-sama memiliki karakter terpuji sehingga bisa menjaga satu sama lain. Ibunda Khadijah dan Rasulullah dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, yakni Qasim, Thayyib, Thohir, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Nah, pahitnya perjalanan dakwah kala itu, Ibunda Khadijah radhiyallahu an juga ikut merasakan penderitaan. Tetapi Ibunda Khadijah radhiyallahu an masih bersyukur karena masih ada umat muslim yang mempertahankan akidahnya. Usia Ibunda Khadijah radhiyallahu an saat itu sudah sangat rentan dan semakin sedikit harta bendanya, dan hanya dapat memberikan semangat serta doa kepada umat muslim dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu an berperan besar dalam memperkuat dakwah Rasulullah melalui iman, dukungan moral, pengorbanan harta, dan keteladanan sehingga agama Islam dapat berkembang. Dukungan Ibunda Khadijah radhiyallahu an membuat Rasulullah lebih kuat menghadapi hinaan dan penolakan. Ibunda Khadijah menunjukkan bukan hanya laki-laki saja yang berperan besar dalam memperjuangkan agama, tetapi perempuan juga. 3 tahun berlalu, usailah boikotan tersebut. Ibunda Khadijah radhiyallahu an juga ikut berperan dalam perobekan perjanjian yang ditempel di dinding Ka'bah oleh kaum Quraisy kafir, hingga akhirnya Allah memanggil Ibunda Khadijah radhiyallahu an lebih dahulu di usianya yang ke-65 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, dan pada tahun itu disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Berbagai peran Ibunda Khadijah radhiyallahu an dalam mengiringi perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Ibunda Khadijah radhiyallahu an juga berperan saat Rasulullah mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.